Sebelum kita mulai, di musola ini sudah kita kaji Fir'aun dulu. Jangan kencang-kencang bilang belum. Nampak betul pengen tahu Fir'aun gitu. Siap. Belum, Fir'aun belum ya. Fir'aun, dia ada 3 serangkai itu. Fir'aun, Qarun, Haman. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang tanda-tanda dekatnya kehancuran satu negeri. Jangan dibayangkan tapi ya. Nanti digandeng Pak, digandeng tanda-tanda kebangkitan satu negeri. Insya Allah, kalau Allah mempanjangkan umur. Jadi nanti detik-detik kehancuran satu negeri itu sebabnya apa? Dan nanti akan kita gandeng, akan kita dampingi dengan detik-detik kebangkitan Islam atau kebangkitan satu negeri yang berpegang teguh dengan agama. Jadi memang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di akhir zaman ini memang harus banyak kita merefleksi diri agar kita ini bisa selamat. Tapi kita perlu tahu apa yang harus kita pegang dan apa yang menjadi tumpuan kita. Ibarat kita berjalan di atas paku yang tajam, kita berjalan tidak mungkin kencang, pasti pelan-pelan. Karena kita khawatir paku yang tajam itu menusuk kepada kaki kita. Ulama Syekh Ramadan Al-Buti, ketika Syekh Ramadan Al-Buti berkata, hidup ini kalau tidak ditopang dengan akidah dan iman, niscaya hidup ini tak ada guna, sia-sia saja. Syekh Abdul Razak sampai mengatakan begini, wa kaifa yattaqi fa innahu la yadri kaifa yattaqi. Bagaimana seseorang itu bertakwa sementara dia nggak ngerti apa yang harus dia buat untuk ketakwaan itu. Dalam terjemahan yang lain, kaifa yattaqi, bagaimana seseorang itu takut. Wa ma yadri kaifa yattaqi, dan ma yattaqi, dan bagaimana dia bisa takut kalau seandainya dia tidak tahu apa yang ditakuti. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita perlu mengetahui bagaimana seseorang itu bisa membangkitkan atau menumbuhkan kebangkitan itu kalau dia tidak tahu gejala-gejalanya itu. Saya mengutip daripada perkataan Profesor Dr. Sayyid Naqib Al-Attas. Kata Profesor Dr. Sayyid Naqib Al-Attas itu, kehancuran generasi itu banyak sebab. Kehancuran peradaban Islam ini banyak sebab. Sehingga sebab-sebab kehancuran peradaban Islam ini harus diketahui oleh umat muslim agar dia punya stepping stone, kata bahasa lain itu. Stepping stone. Agar dia punya batu loncatan atau tingkatan untuk bisa menempuh kebangkitan itu kembali. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat itu, ya kita harus bangkit. Tapi bagaimana cara kita harus bangkit? Ya kita harus paham dulu apa yang menjadi kegagalan kita. Kita harus paham apa yang menjadi kegagalan kita. Maka Bapak Ibu, malam hari ini kita akan coba sampaikan tanda-tanda dekatnya kehancuran satu negeri. Berarti Ustaz kita diambang kehancuran. Tenang. Tidak perlu khawatir. Orang beriman, insya Allah mati dalam beriman, insya Allah masuk surga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, mati masuk neraka. Kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Hud ayat 100. Dzalika min amba'il qura, min anba'il qura. Naqussuhu 'alaik minha qa'imun wa hasid. Itulah sebagian daripada berita-berita negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya
dan ada pula yang telah musnah. Kapan waktu kita coba angkat. Ada kaum Samud, kan gitu? Ada kaum Samud, ada kaum Ad, dan ada kaum Khuza'ah yang pernah dihancurkan dan diusir. Ada Quraisy, ada Bani Israel dengan karakteristik dan kriteria mereka. Dan kaum-kaum ini itu dihancurkan oleh Allah bukan tanpa sebab. Dihancurkan oleh Allah karena memang ada sebab. Menjaga kekokohan iman agar tidak terperosot dan terpeleset dalam jurang-jurang yang tidak diinginkan, itu wajib. Maka kita khawatir ketidaktahuan kita menyebab terjebaknya kita dalam kehancuran. Adapun tanda-tanda kehancuran satu negeri itu, kata Allah di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha, kata Allah, liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun, kata Allah. Dan demikian kami adakan pada tiap-tiap negeri pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri tersebut. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Berarti sengaja Allah ciptakan penguasa-penguasa yang zalim itu, Ustaz? Bukan sengaja. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa mengatakan baik itu baik? Kapan kita bisa katakan baik itu baik? Kalau ada yang jahat. Kapan kita katakan orang itu kaya? Kalau kita nampak orang itu tidak atau kurang berkecukupan. Kaya lawan katanya bukan miskin. Lawan kata kaya itu berkecukupan. Maka banyak orang kaya tapi miskin. Kenapa? Orang kaya yang tidak berkecukupan. Maka dalam Al-Quran Allah sebut aghna wa aqna. La'allahu aghna wa aqna. Kata Allah, aghna kaya, wa aqna orang yang puas, merasa berkecukupan. Ada orang yang tidak pernah merasa berkecukupan. Nah, orang yang miskin itu di dalam Al-Quran itu orang yang tidak pernah merasa berkecukupan. Sehingga sekalipun dia punya rumah melimpah, tapi ketika masih punya sifat tidak merasa tidak cukup, itulah yang disebut dengan miskin. Karena dia pasti akan terus kejar. Baik, jadi lawan katanya itu. Kita terjemahkan tadi sudah. Sekarang kita lihat tafsirnya Bapak Ibu. Kata Allah dalam Al-Quran, kami ciptakan, kami jadikan sebagian di antara para pembesar-pembesar itu di tengah kalian itu akabira mujrimiha yang jahat. Agar kalian tahu, liyamkuru fid din. Dan mereka akan melakukan tipu daya kepada kalian. Dan sesungguhnya mereka sedang membuat tipu daya pada diri mereka sendiri. Ini contohnya adalah penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim ini, mengapa Allah tampilkan ke hadapan kita agar kita tidak mencontoh perbuatan tersebut? Satu. Yang kedua, agar kita mengetahui bagaimana cara mengatasi pemimpin-pemimpin yang zalim, yang merusak. Yang ketiga, mengambil ibrah terbaik dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan. Yang keempat, memberikan contoh perbandingan, ini loh yang baik dan ini yang buruk. Maka di samping pemimpin yang zalim pasti ada pemimpin yang baik. Itu mesti. Di samping pemimpin yang zalim mesti ada pemimpin yang baik. Berarti Ustaz, kita akan mendapatkan pemimpin yang baik pada saatnya. Lah berarti sekarang pemimpinnya tidak baik, nggak tahu. Bapak Ibu pandai nilai sendirilah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi
Kalau ada karakter-karakter itu, maka bisa dipastikan insya Allah baik. Tapi kalau tidak ada karakter-karakter ketakwaan, itu agak susah juga. Maka setiap sesuatu dibalik pemimpin yang zalim, mesti Allah sudah siapkan pemimpin-pemimpin yang baik. Pertanyaannya, apakah Allah jadikan tanpa sebab atau dengan sebab? Kata Allah, proses itu penting. Awamil, proses. Bapak Ibu pengen jadi baik, tapi kalau tidak punya proses untuk menuju kebaikan, tidak akan jadi baik kita. Kata para ulama itu, tidak ada sesuatu yang instan. Kita pengen pemimpin kita yang baik, yang bertakwa, tapi kita pilih pemimpin peminum khamar. Tapi kan kita nggak tahu jalan hidup orang, Ustaz. Bisa jadi ketika jadi pemimpin dia bertobat, alhamdulillah. Atau justru malah sebaliknya. Kita pilih pemimpin-pemimpin yang menurut kita baik, tapi ternyata ketika duduk malah dia tidak jadi baik. Maka tolak ukur. Salah satu tolak ukur memilih pemimpin itu adalah harus didasari pada yang pertama, karakter ketakwaan dia. Kemudian yang kedua, itu harus dijadikan sandaran sholatnya. Maka ada pertanyaan, ada pemimpin yang tidak terlalu beriman, tapi cakap dalam komunikasi dan berani. Yang kedua, ada pemimpin beriman, tapi kurang berani. Bapak Ibu pilih yang mana? Pertama atau kedua? Ada pemimpin beriman, tapi kurang berani dan kurang cakap. Yang kedua, ada pemimpin kurang beriman, tapi pemberani. Pilih yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga berani dan inilah ya. Berani dan cakap gitu ya. Ya kalau begitu semua harapan kita begitu. Tapi kalau tidak ada pilihan lain bagaimana? Dan ini apa yang ado lah. Kalau apa yang ado selesai. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu disampaikan begini. Karakter pemimpin adalah cerminan daripada karakter masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya baik, insya Allah milih pemimpin baik mesti. Tapi kalau masyarakatnya kurang baik, maka dia akan memilih sama seperti diri dia. Maka kata para ulama, pemimpin cerminan rakyat. Pemimpin itu cerminan para pemilih. Ya aku tak pernah milih dia, Ustaz, bagaimana? Nah, ini menjadi persoalan kita. Kembali kepada poin tadi. Di dalam hadis Nabi ada dua hadis. Kata baginda Nabi Muhammad SAW ketika berbicara dengan iblis, man rufaqa'uka min ummati gitu, yaumil qiyamah. Siapa kawanmu kelak di hari kiamat? Wahai iblis, kata Rasul. Dijawab sama iblis, hum asyara. Mereka ada 10 golongan gitu. Sedikit apa banyak 10 tuh? Iblis punya kawan di hari kiamat 10. Satu di antaranya sultan anjur. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang. Tapi ingat, di balik pemimpin yang zalim, dalam hadis yang lain justru Nabi katakan, salah satu di antara pemimpin, di antara orang-orang yang mendapatkan naungan terbaik di hari kiamat, imamun adil. Pemimpin yang sangat adil, yang baik. Jadi gandeng. Jadi imbas. Sama. Kalau dia baik, maka imbalan terbaik. Kalau dia tak baik, maka imbalan yang tak terbaik. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain itu sittatun yadkhulun nar qabla al-hisab. Ada 6 perkara masuk neraka itu tanpa perlu dihisab. Satu di antaranya pemimpin yang zalim. Jadi masuk neraka tanpa hisab, ada masuk surga tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab ada 6, masuk surga tanpa hisab juga banyak. Jadi salah satunya itu. Maka selalu digandeng. Maka Bapak Ibu, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada kalian dalam setiap kabilah-kabilah tersebut pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau Fir'aun sudah biasa. Dia bukan Islam. Kafir. Fir'aun bukan Islam. Quraisy bukan Islam. Dan kabilah-kabilah yang lain
Heraklius bukan Islam. Zoroaster pada masa Persia bukan Islam. Babilonia pada saatnya bukan Islam. Ini yang saya sebutkan ini adalah negara-negara yang berkuasa pada masanya. Abraha bukan Islam. Semua kelompok ini punya kekuasaan pada masanya yang berkuasa pada saat itu dengan kezaliman. Kalau kita rujuk sejarah itu mesti kita dapatkan, kita temukan. Hitler pada masanya menjadi seorang pemimpin yang tragis dan bengis, membunuh kaum-kaum Yahudi dalam sejarah itu. Sampai di sini paham ya Pak Ibu? Itu semua bukan Muslim, bukan Muslim. Kembali lagi, sejarah yang lain. Ketika seorang pemimpin yang bernama Heraklius itu, atau kemudian yang menjadi musuh Nabi Daud alaihissalam, bukan Muslim. Ketika Belanda, bukan Muslim. Ketika Portugis, bukan Muslim. Penjajahan yang mereka lakukan dengan kebengisan, yang kita kenal dengan program-program mereka, kerja rodi, penyiksaan, bukan Muslim. Tapi kemudian Allah katakan, setiap kabilah mesti ada. Setiap kelompok mesti ada. Jadi kita nggak perlu kaget kalau di antara kita, di antara kabilah kelompok kita akan muncul para pemimpin-pemimpin yang zalim. Kata Nabi, al-khilafatu min ba'di 30 sanah. 30 tahun setelah kepemimpinan Nabi akan muncul mulkun adud, pemimpin yang zalim, diktator, otoriter. Itu 30 setelah kepemimpinan setelah Nabi. Kalau kita rujuk kepada sejarah, nampak semua. Syria dengan gayanya Bashar Assad 50 tahun lebih. Dan semua itu ada masanya masing-masing. Yang kita lihat dalam gaya dan bentuk. Tapi Nabi kata 30 tahun setelah kepemimpinan, orang ini jauh semua. Yang tadi sebelum Zoroaster Persia, Majusi sebelum, Babilonia sebelum datangnya Islam, Heraklius sebelum datangnya Islam, Yaumal Amul Fil, hari gajah, tahun gajah sebelum datangnya Islam. Sekarang kita lihat, kata Nabi 30 tahun setelah kepemimpinan Nabi. Kita lihat, kita runut. 1, setelah kepemimpinan Nabi, Abu Bakr Siddiq. Umar bin Al-Khattab 2 tahun lebih. Umar bin Al-Khattab 10 tahun. Utsman bin Al-Affan 12 tahun lebih. Kemudian naik lagi Ali bin Abi Thalib hampir 4 tahun. Turun ke bawah Al-Hasan 7 bulan. Dikumpulkan semua 30 tahun lebih sedikit. Perkataan Nabi. Muncul setelah itu, kepemimpinan setelahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah kedua, Muawiyah pertama, Muawiyah kedua, dinasti Umayyah. Turun ke bawah, Abbasiyah, turun ke bawah, sampai Andalusia, turun ke bawah. Muncul yang disebut dengan dinasti Utsmaniyah, kepemimpinan Utsman. Bukan Utsmannya, tapi dari keturunan-keturunan Utsmaniyah, Turki Utsmani. Sampai di sini paham. Perhatikan baik-baik dalam setiap kelompok ini. Setiap kelompok-kelompok ini, hancurnya kerajaan itu di tangan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita lihat. Kepemimpinan Yazid ibn Muawiyah, awal kehancuran dinasti Umayyah. Awal kezaliman dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, pada masa siapa terjadi nepotisme pertama dalam kerajaan Islam? Terjadi pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan yang mengingkari perjanjian bersama dengan para ulama dan sahabat. Siapa yang dia pilih? Yazid bin Muawiyah, yang sebagian besar daripada ulama Syam Damaskus ketika itu
menyepakati akan kefasikan Yazid. Kezaliman Yazid diketahui dengan minum khamarnya, main perempuannya, judinya, itu yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Sampai di sini paham, Pak? Dari dinasti Umayyah, di akhir kepemimpinan dinasti Umayyah, mulai para pemimpinnya cinta kepada dunia, harta, main perempuan. Mohon maaf. Ini agak sedikit sensitif, tapi harus kita sampaikan. Karena faktor runtuhnya dinasti Umayyah itu di situ. Yang ketiga, nepotismenya tinggi. Nepotismenya tinggi. Sehingga mohon maaf, dinasti Abbasiyah melihat kekacauan yang terjadi, tak lagi percaya dengan dinasti Umayyah, mereka berperang, Pak, perang saudara. Direbutlah kekuasaan dinasti Umayyah oleh dinasti Abbasiyah dengan cara sama. Ketika dia merebut kepada Al-Hasan, itu juga yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah, termasuk salah satu niat mereka membalas dendam atas kematian daripada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi, Pak, di balik sejarah munculnya dinasti Abbasiyah itu, Bapak Ibu, ada rasa kebencian dan dendam yang tertanam akan atas terbunuhnya keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah ini bagian daripada keluarga Nabi. Kita mulai. Dinasti Abbasiyah. Di antara kelompok dinasti Abbasiyah, ada enggak pemimpin yang zalim? Ada. Di akhir kepemimpinan dinasti Abbasiyah, 2 khalifah terakhir. Hampir. Apa yang tak mereka lakukan? Pemimpinnya memperkaya diri. Cinta terhadap harta juga. Yang kedua, nepotisme kencang. Yang ketiga, perjudian merajalela. Perjudian merajalela. Jadi ketidakadilan nampak. Mulai muncul pemimpin-pemimpin yang otoriter, diktator. Yang tidak suka, geser. Yang menentang, bunuh. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kan Indonesia pernah terjadi pada masanya. Jadi ini harus paham. Jadi dinasti Umayyah. Ketika kekuasaan berada di antara kondisi yang tidak stabil, yang kezalimannya mulai meningkat, itu tanda-tanda kehancuran mulai nampak. Runtuh, berpisah, berpencar sebagian kerajaan-kerajaan Islam yang kecil yang tadinya masih bergabung dengan dinasti Abbasiyah. Apa yang terjadi? Mongol membumi hanguskan dinasti Abbasiyah, dihabisi semua. Satu di antara peninggalan paling cemerlang pada masa dinasti Abbasiyah itu ada yang disebut dengan perpustakaan. Jadi pada masa itu nanti ada dalam sejarah itu perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam itu dimulai di akhir kepemimpinan dinasti Umayyah, disambung dan dilanjut pada masa dinasti Abbasiyah. Itu cemerlang sekali. Pada saat itu, di akhir kepemimpinan dinasti Abbasiyah, nah muncul semua apa? Gara-gara penyakitnya sederhana. Cinta terhadap dunia. Cinta terhadap kekuasaan. Mohon maaf Pak. Kalau orang sekarang pada rebutan kekuasaan, mohon maaf. Itu sudah terjadi pada masa dinasti Umayyah. Sudah terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Andalusia, Turki Utsmani. Coba. Tidak ada tidak tuh. Semua perebutan kekuasaan. Kita lihat. Di situ. Di akhir kepemimpinan. Allah tampakkan semua. Hancur Pak. Bahkan kata dalam sejarah Mongol itu, saking bengisnya kelompok Mongol ini Pak. Ini kalau saya gambarkan begini Pak. Jadi orang Mongol ini, Bapak Ibu tahu tembok Cina ya? Tembok Cina tahu? Di perbatasan tembok Cina itu Pak, mereka hiduplah orang-orang yang mata dia sipit tapi badannya kokoh dan bengis kalau membunuh tanpa ampun. Nah, itulah dia yang disebut dengan Mongol tuh. Bapak Ibu tengok dalam, tidak usah jauh-jauh, buka aja Google karakter bangsa Mongol. Tuh nampak semua tuh Pak. Bengis. Maka sampai para ulama ada yang mengatakan bahwa bisa jadi Ya'juj wa Ma'juj itu ya Mongol itu. Kata mereka. Pokoknya bengis Pak.
Makanya darah semua. Jadi bahasa darah seperti lautan seperti darah itu bukan tanpa ampun pembunuhan. Jadi kepala dipotong itu biasa. Jadi setiap orang membunuh mengambil kepala itu biasa. Jadi membunuh itu bukan tusuk mati, enggak, bukan begitu. Potong kepala, potong kaki, potong tangan, lempar itu biasa. Saking bengisnya, Pak. Oh yang hamil, ditusuk begini, gini kan, koyak ambil bayinya. Itu yang dilakukan oleh bangsa Mongol dalam membumi hanguskan dinasti Abbasiyah itu. Coba bayangkan. Sadis, Pak. Mongol itu sadis, sangat sadis. Bukunya nggak terlalu tebal, mungkin sekitar 600 halaman lah. Bacalah tentang Mongol itu. Ya Rab. Oh itu kalau kita lihat yang tumbuh itu semangat emosi. Berani tak berani belakangan dulu. Tapi kalau nengok karakternya Pak, kalau kita baca karakter mereka dalam membunuh dinasti Abbasiyah itu, ya Arab. Pengen rasanya kita ikut berjuang bareng gitu. Karena memang minta ampun Pak. Sampai digambarkan itu bisa jadi ini Ya'jud wa Ma'jud gitu. Baik, kembali kepada poin tadi. Hampir di setiap kabilah-kabilah ini yang Islam pada masanya berjaya ini, Allah munculkan, Allah gambarkan orang-orang pemimpin-pemimpin yang zalim di antara mereka. Yang pertama baik, kedua baik, ketiga baik, yang kelima tidak baik. Khalifah yang kelima tidak baik. Khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima baik, yang keenam tidak baik. Mesti begitu. Karena tujuannya biar melihat. Ini loh. Tapi penyebab tidak baik mereka apa? Ini yang harus kita lihat. Apa menyebabkan mereka tidak baik? Apa yang menyebabkan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim? Satu, terpengaruh oleh hawa nafsu dia sendiri. Cinta terhadap dunia tadi. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau kita lihat orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu sekarang, rata-rata para penguasa itu pencinta hawa nafsu semua. Bukan nafsu ya, pencinta hawa nafsu semua. Itu rata-rata. Maka kita sebenarnya miris dengan keadaan kita sekarang. Harusnya kita khawatir Allah menurunkan azabnya bagi kita karena munculnya penguasa-penguasa yang tak sama sekali takut dengan ancaman Allah. Itu yang kita takutkan Pak. Karena mohon maaf Pak, kata Syekh Abdul Razak itu, kalau maliknya baik, maka junudnya baik, maka masyarakatnya baik. Kalau rajanya baik, tentaranya baik. Kalau raja dan tentaranya baik, masyarakatnya baik. Tapi sebaliknya, kalau rajanya tidak baik, tentaranya tidak baik. Kalau tentaranya tidak baik, masyarakatnya nggak baik. Nah, ini poin penting yang harus kita pahami. Sehingga mohon maaf Pak, karena kita harus paham mengapa mereka bisa menjadi tidak baik. Kita mencoba menganalisa perkataannya Profesor Dr. Mahfud MD. Apa katanya? Malaikat masuk pun bakal jadi syaitan. Kata dia. Ini kita coba terjemahkan maksud ini Pak. Coba kita terjemah, analisa kalimat ini. Sederhana ini. Sederhana sangat. Kalau dalam gambaran kita, mesti akan hancur. Setiap orang masuk hancur. Tidak begitu yang kita pahami Pak. Yang harus dipahami, kembalikan kepada Al-Quran dan hadisnya Pak. Bagaimana cara kita kembalikan? Lihat kalimat sederhana itu. Setiap yang masuk akan berubah menjadi syaitan. Artinya, malaikat pun yang masuk akan jadi setan. Kan begitu. Sekarang kita terjemahkan Pak. Kita lihat dalam rujukan kepada dalam hadis Nabi. Kata Nabi, yang membuat orang hancur itu apa? Ittiba'ul hawa. Ada tiga hal kata Nabi yang menghancurkan manusia. Satu diantaranya ittiba'ul hawa. Yang kedua syuhud muta'. Orang yang pelit. Yang kedua orang yang ittiba'ul hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian akan melihat kata Allah ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu dia. Itu yang dimaksud Pak. Sekarang saya tanya. Kemana gandengan hawa nafsu ini? Siapa yang selalu menggandeng hawa nafsu? Syaitan. Itu yang disebut. Setiap yang masuk jadi syaitan. Artinya setiap yang memperturutkan hawa nafsu dia akan berkawan dengan setan. Setiap orang yang mempertuhankan, setiap orang yang berkawan dekat dengan hawa nafsu dia bakal menjadi berkawan dekat dengan setan. Bagaimana dengan orang yang kesurupan itu? Kan dalam dirinya setan gitu. Itu lain cerita ya. Jangan disama-samakan itu. Tapi karakter dulu.
Sehingga kata Ustaz Adi Hidayat itu syaitan itu sebenarnya karakter memang. Karakter. Dan kenapa Allah gambarkan syaitan ini selalu pada hal yang tidak baik? Karena memang nafsu itu selalu mengantarkan manusia pada yang tak baik. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh yang namanya nafsu pasti akan mengantarkan manusia pada hal yang tak baik. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, sebelum dia duduk, dia baik betul. Tapi setelah duduk, nengok muka kami pun tak tahu dia. Ini misal contoh-contoh saja. Jangan tak usah digambarkan ke siapanya, contohnya aja. Nah, itu banyak definisinya Pak, banyak tafsirannya. Bisa jadi waktu itu pura-pura baik. Itu kan bisa jadi pencitraan tadi. Yang kedua, bisa jadi terpengaruh. Nah, ini dia. Yang dikatakan Mahfud MD tadi, itu betul mungkin bisa jadi. Malaikat masuk pun bisa jadi. Nah, itu dia. Tapi yang ketiga, ada. Ya mohon maaf kalau bahasa kasarnya. Ya memang dari awal dia setan gimana? Itu bahasa kasarnya begitu. Jadi ada orang yang tadinya baik kok tiba. Tapi Ustaz, saya hafal betul dia memang orang baik Pak Ustaz. Tapi pas masuk Pak Ustaz. Ini kalau bahasa gaulnya, kalau bahasa sederhananya gimana? Orang OKB. Orang kaya baru. Kalau itu bukan OKB lagi. OPB. Orang penguasa baru. Jadi baru duduk dan merasakan hangatnya menjadi seorang penguasa, langsung arogansinya naik. Berarti bagian daripada apa Ustaz? Sama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Tapi ada yang keempat, Pak. Yang keempat ini tak masuk dalam golongan 3 ini tapi. Karena tekanan. Yang kelima ada yang kelima, FOMO. Tahu FOMO, bukan homo. Jangan salah paham, FOMO. Ini yang lagi tenar-tenar sekarang Pak, lagi viral. FOMO. Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang tua-tua akan tahu, jangan lagi. Apa kepanjangan FOMO itu? Ikut-ikutan. Ibu-ibu belakang tuh lebih tahu Pak. Tahu Bapak Ibu, mohon maaf. Sombong itu sekarang, itu bisa jadi normalisasi kesombongan. Apa maksudnya? Naturalisasi. Dulu orang kan tidak mau sombong. Setelah masuk dinaturalkan kesombongan itu. Yang tadinya tidak mau sombong tapi dinaturalisasikan. Dinormalisasikan. Jadi biar salah. Sombong itu biasa. Nah, ini sekarang saya kasih tahu sama Bapak Ibu. Ini topeci ini pula. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jawab dengan jujur. Ini bahasa yang sering kami dengar dulu. Oh si fulan sombong wajar. Kan dia orang kaya. Oh si fulan sombong wajar. Kan dia orang cerdas. Sekarang saya tanya, siapa yang mewajarkan orang-orang seperti itu sombong? Enggak ada Pak yang mewajarkan itu. Tapi karena kita yang mewajarkan itu kita. Yang menormalisasikan kesombongan itu kita. Jadi bahasa lainnya, kita yang menciptakan anomali kalau bahasa lainnya. Dia wajar dia sombong, kaya dia. Awak apa yang mau kau sombongkan? Udah miskin. Mau kaya dia, mau miskin, tak ada Pak kewajaran sombong itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jangan kita ikut-ikutan dengan bahasa demikian itu. Kembali kepada persoalan FOMO tadi. Sekarang Pak, penyakit yang paling besar dan berbahaya, cukup berbahaya, itu FOMO itu Pak. Ikut-ikutan. Berbahaya. Kita ambil contoh. Di Sumatera, misalkan ya, contoh. Di Sumatera Utara, kepala dinasnya mobilnya itu A. Masa kita di sini Kijang kapsul, nah gitu. Paham maksud saya ini ya? Ini ikut-ikutan Pak. Akhirnya iya juga ya. Kita masa kepala dinasnya Kijang kapsul, ya paling tidak Mercy lah gitu. Sampai sini paham ya Pak? Jadi kadang-kadang sombong itu ada karena ikut-ikutan. Kita ambil contoh lagi. Ini saya baru dapat beritanya. Beritanya langsung disampaikan itu. Di Hidayatullah itu. Mayoritas anggota dewan itu main judi online. Mayoritas anggota dewan itu main judi online. Kita lihat Pak, kenapa mereka main judi online? Ternyata ada juga. Ya salah satu penyebabnya adalah ikut-ikutan. Karena bahasanya kalau tidak main judi, tidak yes. Sampai sini paham ya?
Sama Pak, karakter sekarang begitu. Anak-anak muda sekarang kan karakternya begitu. FOMO semua Pak. Kalau aku ndak pakai iPhone, ndak wow. Sehingga ketika dia bergabung dengan orang-orang yang pakai iPhone, sementara dia sendiri pakai Samsung, malu dia Pak. Akhirnya pakai iPhone. Dari mana duitnya belakangan, yang penting gaya hidupnya dulu gitu. Yang penting oke dulu. Gitu. Nah yang kita khawatirkan pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa kita yang seperti itu. FOMO, itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan tidak. Kita selalu berdoa kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita ini dijaga. Dan tidak didatangkan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang memang mereka, mohon maaf, durhaka kepada rakyat dia. Itu yang kita tidak mau. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu. Jadi ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Penyebab seorang pemimpin itu zalim adalah karena ittiba'ul hawa. Kenapa mereka yang tadinya baik menjadi tidak baik? Karena ittiba'ul hawa. Semua karena pengaruh hawa nafsu. Itu yang pertama. Sebab kehancuran satu negeri. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Ini salah satu karakter. Contohnya Fir'aun. Fir'aun zalimnya jelas. Nah, maka ada 19 karakter Fir'aun dalam Al-Quran. InsyaAllah kapan waktu kalau kita ketemu lagi dengan izin Allah kita sampaikan. 19 karakter Fir'aun dalam Al-Quran. Kira-kira ada enggak pada diri kita yang 19 itu? Nah, itu pandai-pandailah. Kalau ada cepat taubat biar enggak dipanggil Fir'aun. Nanti Fir'aun betul lah kawan satu itu. Awak yang takutnya kita kasih tahu karakternya, besok nampak kawan Fir'aun sini kawan. Nah, itu yang jadi masalah. Baik. Yang kedua, karakter daripada tanda-tanda dekatnya kehancuran satu negeri. Kata Allah, kata seorang ulama tadi, orang kaya yang durhaka. Ini ada pengecualiannya ya Pak ya. Orang kaya yang durhaka. Kalau orang kaya yang beriman itu kebangkitan. Kalau orang kaya yang durhaka itu tanda-tanda. Sekarang saya tanya dulu. Orang sekarang ini banyak yang kaya atau ingin menjadi kaya? Ingin jadi kaya ya Pak ya. Bukan kaya beneran ya, tapi ingin menjadi kaya. Yang kedua pertanyaannya. Apa yang mereka lakukan agar menjadi kaya? Nah, itu abang tuh yang jawab ya, bukan saya ya. Menghalalkan semua cara kata beliau. Sebagian. Sebagian apa? Kecil atau besar? Masya Allah. Itu sakit hati namanya. Baik. Orang kaya yang durhaka. Dulu Pak, saya pernah dikomentari oleh seorang jamaah itu ketika sengisi itu tentang persoalan ini. Apa kata dia habis selesai kajian dia datang. Ustaz, bisa enggak Ustaz tidak usah mencemooh orang kaya terus? Kan masih banyak orang kaya yang beriman. Terus dengan gaya emosi dia Pak, mau kayaknya emosi lah karena dia gelagatan ngomongnya kayak ini gitu. Ya, kenapa Pak? Oh karena dia orang kaya. Tapi tak pula kaya. Saya bilang sama beliau, abang tadi dengar dengan baik? Iya dia dengar dengan baik, makanya saya tanya sama Ustaz gitu. Abang tak bertanya, abang berkomentar, mengkanter. Saya bilang, tadi kan saya bilang orang kaya yang durhaka. Abang kaya apa tidak? Nah, tak berani dia jawab. Karena kalau dia bilang jawab kaya sombong kan. Kalau tidak dijawab agak ragu juga dia. Nah, karena apa? Kenapa saya bilang begini? Karena memang banyak komentarnya begini. Kenapa selalu orang kaya yang kena? Bukan selalu. Tapi memang hadisnya bicara tentang itu. Tidak mungkin pula kita buat hadisnya A kemudian kita jadikan B, itu tidak mungkin Pak. Orang beriman kita tidak perlu komentari Pak. Karena memang sudah betul. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Sehingga perlu kita paham. Loh kenapa orang kaya terus yang harus disampaikan? Biar orang kaya itu sadar diri. Saya bilang karena dia sudah naik tinggi juga. Saya tinggi juga. Biar orang kaya itu sadar diri. Dan semoga abang kaya tidak durhaka. Saya bilang gitu. Tutup selesai. Habis itu tak bicara lagi dia. Sampai makan, selesai makan. Salam, dah selesai pulang. Saya bilang. Karena memang. Bapak Ibu mohon maaf. Saya ceritakan di mana-mana tentang Harun Ar-Rasyid.
Yang uniknya dalam cerita Harun Ar-Rasyid itu, dia hanya disindir orang gila. Ini masih mending yang menyindir itu orang sehat. Kalau orang gila yang nyindir, saya yakin tidak akan sadar dia, Pak. Kalau dia aja gila ngapain kita? Padahal waktu itu yang nyindirnya Harun Ar-Rasyid itu, orang itu bukan gila beneran. Gila kepada Allah. Artinya ahlus sufi. Orang sufi yang mengingatkan, yang cintanya kepada Allah. Itu karena Harun Ar-Rasyid cinta kepada Allahnya kuat, tunduk dia, Pak, nangis dia. Kalau sekarang, nangis atau diusirnya kita? Na'udzubillah. Jangan su'zon. Baik. Apa kata mereka dalam surat Saba ayat 34? Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu. Dan kami sesekali tidak akan diazab. Apa kata mereka? Bani Israel itu menentang Nabi Musa. Apa kata dia? Musa, kami punya banyak anak. Kami punya banyak harta. Tuhanmu sesekali tidak akan pernah mengazab kami. Sekali didoakan sama Nabi Musa, kalang kabut dia. Sampai sini paham ya? Musa, kau gila. Bukan Nabi Musa, Nabi Nuh. Kau buat perahu, padahal banjir tidak, hujan pun tidak. Coba bayangkan. Itu karakter, Pak. Karakter. Kalau Fir'aun ini udah mungkin kalau bahasa lain memang itu yang menjadi sandaran kezaliman. Tak ada manusia di muka bumi ini, tidak ada manusia di muka bumi ini sekarang lebih berbahaya daripada Fir'aun itu tidak ada. Tidak ada. Paling sanggup sombongnya, angkuhnya seberapa sih tingginya? Tidak ada apa yang melampaui Fir'aun, tidak ada. Tidak ada. Fir'aun itu sampai bilang sama Haman itu, bangunkan aku bangunan yang tinggi, sampai ke atas kalau perlu sampai ke langit. Aku mau tahu Tuhan Musa itu seperti apa. Coba sampai begitunya. Bukan lagi menentang Tuhan, mau tahu Tuhan itu seperti apa. Nah sekarang, manusia sekarang nih, saya tengok memang tidak separah Fir'aun, tapi hampir mirip karakternya, Pak. Ada yang bilang begini, mana Tuhanmu yang lihat itu? Nah sekarang coba bilang sama Tuhanmu, Tuhan, saksikanlah aku sedang berzinah, kata dia. Kacau tuh manusia sekarang. Ya Rabb. Jadi Bapak Ibu, na'udzubillah. Nah, sedikit lagi, satu poin lagi. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada poin tadi. Kata Allah dalam hadisnya begini. Abghadu salasan wa bughdi li salasin asyad. Ya hadisnya panjang, saya potong tengahnya aja. Aku benci 3 perkara, kata Allah. Tapi ada 3 perkara yang jauh lebih aku benci. Ini hadisnya qudsi. Yang 3 di antara 3 tadi, aku benci orang kaya yang sombong. Abghadu al-ghaniyil mutakabbir. Aku benci sekali dengan orang kaya yang sombong. Tapi lihat kalimat selanjutnya. Wa bughdi lil faqiril mutakabbir asyad. Tapi kebencianku terhadap orang miskin yang songong jauh lebih aku benci. Nah, itu yang kita maksud, Pak. Jadi mohon maaf. Kekayaan itu anugerah dari Allah. Jangan sampai kekayaan dari anugerah, ya kekayaan yang Allah berikan sebagai bentuk anugerah ini kita samakan dengan atau menjadikan kita seperti Qarun yang mohon maaf merasa hebat terhadap harta yang dia miliki seolah-olah tidak ada campur tangan Tuhan. Salah satu karakter kesombongan seperti ini terhadap orang-orang yang memiliki harta itu mereka yang enggan berzakat dan yang tak mau bersedekah dan anti terhadap orang-orang yang fuqara wal masakin. Jadi kesombongan yang nampak dan keangkuhan terhadap orang-orang yang kaya itu adalah mereka yang tidak mau berzakat, yang tidak mau bersedekah, yang anti terhadap fuqara wal masakin. Dan yang terakhir itu orang kaya yang mendapatkan hartanya dengan cara yang batil. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Insya Allah kalau kita ketemu lagi dengan izin Allah kita sambung karakteristik tanda-tanda kehancuran satu negeri. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.